Pemirsa, pemerintah memutuskan mencabut 4 izin usaha penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Perusahaan itu diantaranya PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Remon Perkasa, dan PT KWI Sejahtera Mining. 3 perusahaan terakhir memperoleh izin dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat, sementara 1 perusahaan mendapat izin operasi produksi dari pemerintah pusat sejak tahun 2013. Selain 4 perusahaan itu, ada PT Gak Nikel, anak usaha PT Antam Tbk yang masih beroperasi dengan skema kontrak karya. Izinnya tidak dicabut, namun operasionalnya akan diawasi pemerintah secara ketat. Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia ASP Bindo, Fatul Nugroho. Selamat malam, Mas Fatul. Selamat malam, Mbak Tasya. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami sore ini. Sebelum kita mulai perbincangan ini, kita akan sama-sama simak informasi berikut ini, pemirsa. Bareskrim Polri telah mendalami dugaan pelanggaran tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, khususnya yang berkaitan dengan penerbitan izin usaha pertambangan atau IUP. Dirti Peter Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Nunung Saifuddin menegaskan proses penyelidikan dilakukan berdasarkan adanya temuan, juga menindaklanjuti pencabutan 4 izin usaha pertambangan IUP oleh pemerintah. Kita masih dalam penyelidikan. Itu aja dulu. Berarti bakal ikut menyelidiki, Pak? Oh, pastilah. Pasti ya, Pak ya? Pastilah. Apanya kalau di sesuai dengan undang-undangnya kita boleh kok, kecuali undang-undangnya kita nggak boleh menyelidiki. Penyelidikannya tentang 4 IUP yang barusan dicabut, Pak? Iya. Di antara 4 itu, Pak, tapi soal Pulau Gak enggak ya, Pak? Yang soal Nanti kita lihat dulu ya. Sebelumnya, pemerintah telah menurunkan tim ke lapangan untuk mengecek langsung kondisi Pulau Gak dan kawasan lain di Raja Ampat, menyelidiki dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dari 5 perusahaan yang beroperasi di wilayah itu, pemerintah memutuskan menyetop izin 4 perusahaan, diantaranya PT Anugrah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Remon Perkasa, dan PT KW Sejahtera Mining. Dari Jakarta, Sela Rizky Andrianto, Jurnalis NTV, melaporkan. Ya, pemirsa, kita akan langsung berdiskusi dengan Fatul Nugroho, Wakil Ketua Umum Asosiasi ASP Bindo. Mas Fatul, kalau mungkin bisa diceritakan apa sebenarnya dampak dari pencabutan 4 IUP ini? Ya, pertama saya mengapresiasi terlebih dahulu kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, melalui Menteri SDM Bapak Bahlil Lahadalia, dengan telah cepat dan tegas mencabut ke-4 IUP yang beroperasi di Raja Ampat tersebut. Dan ini adalah bukti ketegasan bahwa pemerintah tetap melakukan pembangunan dan tetap berwawasan lingkungan sebagaimana cita-cita yang disampaikan. Dan yang kedua adalah bahwa Indonesia saat ini sedang bertransformasi dari negara upper middle income class menuju advanced country, yang menjadi negara keempat dengan ekonomi terbesar dunia 2045. Nah, ini yang sedang kita menuju ke sana, dan hilirisasi adalah salah satu engine of growth-nya. Salah satu sumber input raw materialnya adalah nikel. Nah, dengan dicabutnya 4 IUP tersebut yang diduga melakukan kerusakan lingkungan, ini tidak akan mempengaruhi suplai raw material nikel kepada smelter-smelter yang sudah dibangun di Indonesia. Tidak mempengaruhi? Ya, tidak mempengaruhi karena sama sekali. Menurut saya tidak sama sekali, karena total produksi nikel, ore nikel di Indonesia tahun 2024 itu sekitar 240 juta ton. Nah, yang diproduksi di keempat IUP itu, bahkan 4 IUP ini kan juga belum berproduksi. Oh, belum berproduksi. Ya, kecuali Gak Nikel yang sudah berproduksi dari yang sejak ini? tahun 2017-2018 ya. Baik. Ada satu yang sudah berproduksi, kalau tidak salah di Pulau Manura, yang itu diduga melakukan, artinya ada kerusakan lingkungan berupa jebolnya settling pond, ya, kolam penampungan dari limbah air dari aktivitas pertambangan. Nah, ini yang tentunya kami juga dari asosiasi masih menunggu lebih lanjut langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM dan juga Lingkungan Hidup, bagaimana sejauh mana kerusakannya. Tetapi kami mengapresiasi karena memang di dalam Undang-Undang Minerba, kemudian peraturan turunannya Permen SDM nomor 7 tahun 2020 di pasal 100 itu, apabila kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh suatu IUP atau perusahaan pertambangan itu merusak lingkungan, maka dapat langsung dicabut. Oke.
Demikian. Oke, dari 4 ini ada yang anggota asosiasi Anda? Tidak ada yang menjadi anggota asosiasi kami, artinya ini memang di luar wilayah kami. Karena kami dari Aspemindo selalu menekankan kepada anggota-anggota kami itu untuk menerapkan yang namanya good mining practice, kaidah penambangan yang baik dan benar. Artinya berwawasan lingkungan, kemudian berkelanjutan, manfaat dan adil serta seimbang. Itu yang kami tekankan kepada anggota-anggota kami. Baik, itu kan mungkin dari asosiasi hanya menyerukan ya. Tetapi kalau pengawasannya sebenarnya seperti apa sih? Kalau boleh kemudian bisa diceritakan pengawasan dari pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa memang itu benar-benar dilaksanakan. Ya, pertama di sini kan ada 2 kementerian setidaknya yang bersinggungan langsung dengan kegiatan aktivitas pertambangan ditambah dengan kehutanan dan juga KKP. Yang paling penting adalah dari Kementerian SDM dan juga lingkungan hidup. Nah, dari Kementerian SDM itu setiap tahunnya perusahaan diwajibkan mensubmit yang namanya RKB, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. Itu setiap tahunnya, disitulah fungsi kontrol SDM. Berapa jumlah OB removal, berapa nikel yang diproduksi, kemudian bagaimana pengelolaan lingkungannya, bagaimana pengembangan masyarakatnya, ini juga dipantau. Dan juga melaporkan setiap triwulan, 3 bulan. Kemudian untuk di RH, ke siapa? Laporannya kepada Ditjen Minerba, di bawah Kementerian SDM. Nah, kemudian dari Kementerian LH, itu perusahaan diwajibkan setelah mendapatkan AMDAL, wajib melaporkan kegiatan pengelolaan lingkungan setiap 6 bulan sekali. Artinya kontrol yang dilakukan oleh pemerintah sudah ketat. Nah, memang kalau ada pelanggaran-pelanggaran di lapangan itu tentunya memang bisa jadi berasal dari pelaku usaha itu sendiri. Artinya kalau menurut saya, ke depan para pelaku perusahaan pertambangan itu harus betul-betul menerapkan good mining practice sehingga tidak terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan. Jadi kalau kemudian bisa mencatat, kan karena faktanya kan memang terjadi kerusakan kan saat ini. Kalau kemudian Anda bisa mencatat, kira-kira celahnya tuh di mana sehingga kemudian itu bisa terjadi? Ya, memang satu, ini kan daerahnya remote. Di kepulauan yang itu jauh, tidak hanya dari ibu kota tetapi bahkan dari ibu kota provinsi Papua Barat ya di Sorong itu juga sekitar 100 sampai 200-an kilometer. Namun saya pengawasan ke depan tentunya bisa menggunakan teknologi digital ya, baik citra satelit maupun menurut saya perlu dipasang kamera pengawas yang itu bisa langsung online kepada pemerintah yang ada di pusat maupun di pemerintah kabupaten atau kota, sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi untuk melakukan pemantauan secara lebih ketat, tidak hanya berdasarkan laporan dari perusahaan yang sifatnya lebih kepada self assessment, tetapi juga pengawasan ketat dari pemerintah. Dan sebetulnya dari pemerintah juga ada namanya inspektur tambang, yang itu juga tugas mereka adalah melakukan inspeksi apakah sudah benar penambangannya atau tidak. Komentar sedikit Pak soal PT GAK yang masih beroperasi. Iya, PT GAK ini kan kalau kita bicara historinya diterbitkan IUP eksplorasinya itu tahun 1972. Ya, kemudian mereka melakukan kegiatan eksplorasi dan akhirnya terbit kontrak karya generasi ke-7 kalau tidak salah di tahun 98. Nah, kemudian muncul atau diundangkan Undang-Undang Kehutanan nomor 41 tahun 1999 yang itu melarang di hutan lindung. Nah, karena ini sudah terlebih dahulu, maka dikeluarkanlah kalau tidak salah Kepres di tahun 2004 di zaman tahun pemerintahan sebelumnya. Artinya, menurut kami di sini PT GAK Nikel ya sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah masih boleh beroperasi karena Indonesia ini tetap butuh pembangunan, tetap butuh raw material, tetapi tadi kegiatan pertambangan yang berwawasan di lingkungan dan berkelanjutan itu tetap dijaga. Artinya diawasi secara ketat tadi disampaikan oleh Bapak Menteri SDM. Dan menurut kami ini antara pembangunan, kemudian masyarakat dan kesejahteraan sosial ini bisa berjalan beriringan kalau memang ini dikelola dengan baik. Dan dalam waktu belakangan ini Aspemindo aktif menyuarakan agar PNBP, penerimaan negara bukan pajak dari sektor minerba, ada kembali ke daerah dan juga sektor minerba. Salah satunya 10% untuk sosial, ya pembangunan rumah-rumah, sekolah, kemudian juga fasilitas sosial, kemudian 15% untuk riset dan perguruan tinggi, dan 20% untuk hilirisasi. Tapi hilirisasi ini tidak hanya sumber daya alam, katakanlah kearifan lokal di
Raja Ampat tentu bisa untuk membangun pariwisatanya. Kan kalau dari sana dihasilkan sekian puluh atau ratus miliar, kemudian kembali sekian miliar ke Raja Ampat, bisa membangun sarana transportasi, resort-resort, sehingga bisa lebih terjangkau dan alamnya bisa lebih terjaga. Oke, ini kan mungkin yang menjadi kemarahan publik itu karena kemarin kita memang melihat gambar-gambar ya, Mas Fatul. Kemudian fakta bahwa kawasan konservasi keanekaragaman hayati Raja Ampat itu masuk dalam kawasan strategi nasional yang seharusnya di pulau kecil itu tidak boleh ada penambangan. Di mana sebenarnya garis batasnya? Apakah memang harusnya di Raja Ampat tidak ada sama sekali atau bagaimana? Ya memang kan kalau tadi sejarah penetapan antara peraturan terbitnya izin pertambang, katakanlah kita bicara GAC Nikel sejak 1972, kemudian 98 terbit kontrak karyanya, kemudian baru ada peraturan nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil. Jadi tadinya boleh, kemudian tiba-tiba jadi nggak boleh? Ya, menurut saya harusnya bisa seimbang lah, artinya pembangunan penambangan tetap berjalan, lingkungan tetap dijaga. Dan ini bisa berjalan beriringan. Harusnya bisa beriringan. Anda yakin bisa beriringan? Menurut saya bisa, dan Indonesia ini kita sedang menuju negara maju. Ya, kita belajar dari katakan negara tetangga kita, Australia, yang sebelumnya mereka juga ekonominya based on mining, based on extractive industry, tapi dengan hasil dari PNBP yang mereka dapatkan, investasi untuk riset, kemudian human capital, sekolah-sekolah, ya kemudian juga infrastruktur, itu bisa menghasilkan Australia menjadi negara maju. Artinya, menurut saya penambangan ini bukanlah hal yang negatif, bukan hal yang haram untuk dilakukan. Kalau good mining practice dijalankan bisa menghasilkan dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan juga negara. Oke, komentar soal bahwa saat ini dari Bareskrim tengah melakukan penyidikan, bahkan baru mulai melakukan penyidikan. Artinya mungkin akan ada fakta-fakta lain yang terungkap setelah ini. Ya, kami sekali lagi juga mempersilahkan dan juga mengapresiasi, dan itu memang tugas dari aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, di dalam Undang-Undang Minerba, ya kemudian di Undang-Undang PPLH lingkungan hidup, itu ada sanksi-sanksi yang apabila dilanggar oleh perusahaan pertambangan itu bisa berupa pidana ataupun berupa sanksi administratif. Nah, pidananya itu menjadi ranah Polri, sejauh mana kerusakan lingkungan dan kemudian juga terjadi kerugian baik masyarakat maupun lingkungannya, itu kami persilakan dari aparat penegak hukum untuk menilainya. Oke, terakhir Mas Fatul, mungkin jaminan dari Anda, dari Aspemindo, untuk memastikan bahwa semua anggota Anda itu akan kemudian menjaga balance antara melakukan penambangan dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Ya, pertama artinya tadi kontrolnya itu adalah melalui RKB dan laporan triwulan serta laporan per 6 bulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Dan kami selalu menghimbau anggota-anggota kami untuk selalu tertib dalam melaporkan RKB, kemudian triwulan dan juga laporan lingkungan hidup tadi. Artinya dari situlah kami Aspemindo membina anggota-anggota kami, tindakannya lebih kepada preventif agar tadi menerapkan good mining practice, kemudian pertambangan ini bisa berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih Mas Fatul untuk waktunya bersama kami. Dan